Hai sobat makan, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Versi webkomik One Punch Man Saitama versus Tatsumaki nanti bisa jadi perbandingan lebih epik mana antara webkomik dengan manganya. Oke? Diawali dengan Saitama ikut campur dalam pertarungan pengguna Esper. Sebelum Tatsumaki menyerang Fubuki, ia dicegah oleh seseorang yang tiba-tiba memegang tangannya. Nampaknya itu adalah Saitama yang baru saja keluar dari lantai bawah habis membasmi monster-monster yang membuatnya jengkel. Dengan tatapan tajam dan marah karena telah ikut campur dalam urusannya, Tatsumaki berkata kepada Saitama, "Mau apa kau? Lepaskan," kata Tatsumaki. Dengan santuy Saitama lantas membalas, "Sudah, hentikan. Ini sudah keterlaluan buat pertengkaran kakak adik," kata Saitama. Dengan kemarahan akibat Saitama ikut campur dalam urusannya, Tatsumaki pun berkata, "Apa kau tidak dengar? Menyingkirlah dari hadapanku," kata Tatsumaki memaksa. Dan tiba-tiba tembok di dekat Saitama berdiri dibuat hancur karena kemarahan Tatsumaki. Melihat Tatsumaki mengeluarkan kekuatan Espernya, Saitama lantas berkata, "Oh, jadi ini kekuatan yang kau gunakan untuk melemparkan Genos dulu. Gak ada bedanya dengan milik Fubuki," kata Saitama. Setelah mendengar perkataan dari Saitama itu pun Tatsumaki seperti diingatkan. Ia ingat jika sebelumnya pernah bertemu dengan Saitama dan Cyborg Genos, dan Tatsumaki mengira jika Saitama dan Genos adalah anggota tim Fubuki. Saitama dengan wajah polos pun berkata jika ia bukan anggota dari tim Fubuki. Namun mendengar penjelasan singkat dari Saitama itu, Tatsumaki justru nerocos dan berkata, "Hah? Lalu kenapa kau bersama Fubuki? Apa kau benar-benar temannya? Sudah kubilang tadi, Fubuki tidak butuh teman. Dia tidak butuh ikatan dengan orang lain. Aku yakin kau akan menggunakannya dan mengakhirinya. Orang lain tidak bisa dipercaya. Aku akan menghilangkanmu dari hadapannya juga. Kau tidak akan pernah melihatnya lah." Ucapan Tatsumaki yang rocos tanpa henti itu pun dihentikan oleh Saitama dengan berkata, "Hop hop, cukup. Aku juga bukan temannya," kata Saitama. Kemudian Saitama melanjutkan, "Aku nggak bekerja untuknya. Aku bukan temannya. Aku bukan rekannya. Aku juga bukan teman dari temannya. Aku cuma seorang kenalan," kata Saitama menjelaskan. Mendengar penjelasan Saitama yang tidak menganggap dirinya itu pun membuat Fubuki merasa sakit hati dan duduk termenung. Kasihan dedek Fubuki. Kemudian Tatsumaki bertanya kepada Saitama, lantas jika Saitama hanyalah seorang kenalan dari Fubuki, kenapa ia mengganggunya dan ikut campur dalam urusannya. Lalu Tatsumaki mengancam Saitama jika ia mengganggu lebih dari ini, ia akan dihabisi oleh Tatsumaki. Saitama yang mendengar ucapan dari Tatsumaki itu pun lalu berkata, "Kenapa? Ini semua terjadi karena kau menghancurkan room." Belum sempat Saitama menuntaskan perkataannya, Tatsumaki tiba-tiba menghempaskan Saitama ke arah tembok dengan kekuatan Espernya. Saitama pun terpental. Namun walaupun Saitama terpental, ia masih memegangi tangan dari Tatsumaki. Fubuki yang melihat Saitama dihempaskan, ia pun terkejut dan khawatir. "Saitama!" teriak Fubuki. Saitama yang mendapat serangan dadakan dari Tatsumaki itu pun nampak baik-baik saja. Dari dalam reruntuhan, Saitama pun berkata, "Kau benar-benar emosian. Kau harus banyak minum susu," kata Saitama. Tatsumaki pun dibuat terkejut oleh ketahanan tubuh dari Saitama. "Bahkan setelah aku menyerangnya sekuat itu, dia masih baik-baik saja. Dia bukan orang biasa," kata Tatsumaki dengan terkejut. Melihat serangannya tidak mempan terhadap Saitama, Tatsumaki kemudian berencana mengeluarkan serangan susulan ke arah Saitama. Serangan yang akan diarahkan ke Saitama merupakan serangan dari Fubuki yang gagal diarahkan ke Tatsumaki, yaitu teknik mengganggu psikis lawan. Tatsumaki mencoba mengajarkan teknik itu kepada Fubuki dengan Saitama yang menjadi kelinci percobaannya. "Jika kau gunakan pada tubuh lawanmu, kau bisa menghabisinya dengan sekejap. Bahkan, non-fisik punya energi yang mengalir dalam tubuhnya. Orang menyebutnya itu chi atau aura. Jika aku mengendalikannya dan memutarnya, lawan akan terkena dampak yang cukup serius." Lalu kekuatan mengganggu psikis lawan itu pun dilancarkan oleh Tatsumaki ke arah Saitama. Namun karena yang ia lawan adalah Saitama, tubuh Saitama hanya bergetar mendapat serangan dari Tatsumaki dan tidak menimbulkan resiko apapun pada Saitama. Melihat Saitama yang menahan serangannya, Tatsumaki pun terkejut dan berkata, "Hah? Dia menahannya? Kenapa ini tidak berhasil? Siapa orang ini?" kata Tatsumaki.
Kemudian Tatsumaki teringat sesuatu. Ia mengingat pertarungan sebelumnya melawan Garo Monster dan Golden Sprem. Ia sekarang berpikir jika ia juga tidak dapat melakukan teknik yang sama kepada Garo Monster dan juga Golden Sprem, berarti kekuatan dari Saitama juga sama dengan kedua monster tersebut, atau bahkan lebih. Lantas Saitama yang mendapat serangan dari Tatsumaki itu pun berkata sambil bergetar, "Otot-ototku kejang-kejang sendiri. Ada apa ini?" kata Saitama. Melihat Saitama yang hanya seperti itu, Fubuki berkata, "Kakakku belum pernah melawan orang yang lebih kuat darinya. Jadi sepertinya dia tidak tahu. Kekuatan kemauan langsung terhubung pada ketahanan psikis. Kurasa alasan itu tidak berhasil berkat semangat baja Saitama. Itu mirip dengan mencoba menghancurkan batu yang sangat besar. Menghancurkan tubuh Saitama tak akan mudah." Dan tiba-tiba melihat Saitama yang tidak berefek apapun setelah mendapat serangannya, Tatsumaki berkata, "Sudah cukup, aku muak dengan semua ini. Lepaskan tanganku," bentak Tatsumaki. Lantas Saitama membalas perkataan dari Tatsumaki dengan berkata, "Kau tadi bilang bahwa ikatan dengan orang lain tidak diperlukan. Itu terserah mereka untuk memutuskannya," kata bijak Saitama. Tiba-tiba Saitama yang sedari tadi diserang oleh Tatsumaki, ia pun berbalik membalas serangan ke arah Tatsumaki yang diiringi dengan perkataan, "Inilah kekuatan dari kenalan Fubuki. Sebaiknya kau ingat-ingat itu, Kamayaro," kata Saitama. Dan tanpa menggunakan kekuatan esper, Saitama membuat lantai di sekitar mereka retak-retak. Lalu Saitama berkata kepada Fubuki, "Fubuki, kau bisa berdiri. Aku serahkan dua orang yang tidur di sana itu padamu," kata Saitama. Lalu Saitama memeluk Tatsumaki erat-erat dan membawanya pergi terbang menjauh agar Tatsumaki tidak mengamuk di markas asosiasi pahlawan dan merusaknya. Setelah lumayan jauh, akhirnya Saitama dan Tatsumaki menghantam tanah hingga beberapa kali. Kemudian Tatsumaki berkata kepada Saitama, "Sampai kapan kau akan merangkulku? Dasar mesum," kata Tatsumaki. Dan dengan polosnya Saitama hanya menanggapi, "Hah?" Saitama dan Tatsumaki pun terguling-guling dan akhirnya Saitama dibanting oleh Tatsumaki. Walaupun telah dibanting, Saitama tidak melepaskan tangannya dari Tatsumaki. Dan Tatsumaki pun berkata, "Kenapa kau tidak mau melepaskan tanganku? Kau menyukaiku atau apa?" kata Tatsumaki. Mendengar perkataan dari Tatsumaki sambil masih berbaring di tanah, Saitama membalas, "Kalau ku lepaskan, kau akan kabur dariku lalu kembali pada Fubuki," kata Saitama. Tiba-tiba Tatsumaki yang mendengar perkataan dari Saitama itu pun berkata dengan nada tinggi dan agak marah, "Kabur? Apa itu lelucon? Kenapa aku harus kabur dari orang yang lebih lemah dariku?" kata Tatsumaki. Melihat wajah serius dari Tatsumaki yang seperti ini, Saitama akhirnya melepaskan tangannya. Setelah Tatsumaki bebas dari genggaman Saitama, Tatsumaki lalu berkata, "Aku akui, mungkin kalau ku keluarkan kekuatanku sedikit lebih kuat, mungkin kau tidak akan mati." Tatsumaki berkata seperti itu sambil menyelentik dahi Saitama. Dan Saitama sampai dibuat mundur beberapa meter akibat sentilan dari Tatsumaki. Namun Saitama tidak bereaksi apa-apa sob. Walaupun hanya sentilan, sepertinya Tatsumaki cukup mengeluarkan kekuatannya untuk hal itu. Terbukti ketika ia menyentil, tanah-tanah di dekatnya sampai mumbul dan berserakan. Tapi ya namanya juga Saitama, serangan seperti itu tidak akan mempan padanya. Setelah Tatsumaki menyentil Saitama, ia langsung mengeluarkan pusaran tornado yang cukup kuat, hingga batu-batu besar di dekat Tatsumaki sampai terangkat ke udara. Tatsumaki pun bersiap-siap untuk melancarkan serangan susulan ke arah Saitama. Tapi dengan polos dan begonya, Saitama malah memandang kekuatan dari Tatsumaki itu sambil berkata, "Oh, kayaknya asik tuh," kata Saitama. Dan serangan pun mulai dilancarkan oleh Tatsumaki. Tatsumaki mulai melemparkan batu-batu dengan ukuran besar ke arah Saitama. Dengan mudah Saitama dapat menghindari batu besar tersebut. Setelah satu batu besar dihempaskan ke arah Saitama, tak luput batu-batu kecil dengan jumlah banyak juga mulai dihempaskan juga. Hal itu sampai menyebabkan getaran yang relatif besar sampai ruang operator di dalam markas asosiasi pahlawan menganggap jika getaran tersebut diciptakan oleh monster. Tak berselang lama, tornado yang dibuat oleh Tatsumaki itu pun mendekat ke arah mobil yang melintas. Dan juga batu besar yang ia hempaskan tadi tidak sengaja akan mengenai mobil tersebut. Untungnya dengan sigap Saitama menghalau batu besar itu dengan menghancurkannya. Lalu Saitama berkata kepada Tatsumaki, "Hei, itu tadi berbahaya. Lihat dulu sekelilingmu," kata Saitama. Mendengar perkataan dari Saitama, Tatsumaki lalu membalas, "Jangan menghinaku. Aku tahu apa yang kulakukan," kata Tatsumaki.
Kemudian Tatsumaki kembali melayangkan batu besar ke arah Saitama. Dengan mudah Saitama berhasil menghalau batu itu dengan satu tangan. Twing! Namun sialnya batu besar yang dihalau oleh Saitama itu mengarah ke mobil yang melintas. Mengetahui batu yang ia halau akan menghancurkan mobil yang melintas, Saitama pun berkata, "Ah, kampret." Dan Saitama pun lari dengan kecepatan tinggi dan berusaha menyelamatkan mobil yang melintas itu dari kehancuran. Dan Saitama berlari sangat kencang. Namun belum sempat Saitama sampai dan akan menolong mobil itu, Tatsumaki dengan kekuatan espernya lalu mengangkat mobil itu untuk menyelamatkannya. Tatsumaki pun berkata dan membalas Saitama, "Itu tadi berbahaya. Lihat dulu kalau mau menangkis sesuatu. Dasar buta." Gerutu Tatsumaki. Mendengar Tatsumaki mengejeknya, Saitama pun membalas, "Hah? Kau mengejekku apa, cebol?" Balas Saitama. Mendengar ejekan cebol dari Saitama, Tatsumaki pun dibuat marah dan berkata, "Sekarang kau yang mengejekku, kau akan kujadikan pupuk," kata Tatsumaki. Lalu Tatsumaki meletakkan mobil yang ia angkat dan mulai menyerang Saitama. Melihatnya datang yang akan menyerang, Saitama berkata, "Ah, mau mendorongku lagi? Jika aku beranikan diriku melawannya, tak akan." Belum sempat Saitama menyelesaikan perkataannya, Tatsumaki dengan kekuatan espernya sudah keburu menyerang Saitama. Serangan tersebut sampai membuat jaket dari Saitama hancur dan Saitama dibuat terhempas jauh ke belakang. Setelah sangat jauh, akhirnya Saitama mendarat dengan keras menabrak tembok ruangan hingga jebol di kota N. Dan ternyata tempat mendarat Saitama sedang terjadi aksi pengeroyokan. Melihat banyak orang di tempat ia mendarat, Saitama lantas berkata, "Ah, maaf, nanti biar dia saja yang mengganti rugi." Waduh, kok banyak yang terkapar ya? Gawat, cepat panggil ambulan, kata Saitama. Melihat Tatsumaki sudah berada di dekatnya, Saitama lantas berkata kepada Tatsumaki, "Semua ini gara-gara kau. Terbang melewati bangunan itu berbahaya tahu," kata Saitama. Lalu salah satu dari bos dari pengeroyokan itu menyerang Saitama. Namun dengan santainya Saitama memukul bos dengan satu pukulan dan menyebabkan bos itu terhempas hingga menabrak tembok sampai jebol. Melihat bosnya terhempas, para anggota geng mulai panik dan berkata, "Sialan, kita harus membunuh mereka." Belum sempat menyerang, Tatsumaki dengan polosnya berkata, "Mengganggu saja, kami sedang sibuk." Bangunan markas dari geng tersebut pun dibuat berantakan oleh Tatsumaki dan para anggota geng berhasil dikalahkan oleh Tatsumaki dengan mudah. Saitama dan Tatsumaki pun pergi meninggalkan mereka. Tatsumaki dan Saitama yang sebelumnya gelut di kota N, kini mereka terbang sampai ke kota H. Dan dengan anehnya ketika mereka terbang, mereka menabrak monster itu tepat mengenai kepalanya. Monster itu pun akhirnya terbunuh sebelum bertarung dengan pahlawan di sana, terutama Metalbat. Tatsumaki semakin kesal dengan Saitama dan berkata, "Kenapa kau masih bisa bertahan? Cepatlah mati," kata Tatsumaki. Sambil berkata seperti itu, Tatsumaki menghempaskan Saitama sampai Saitama menabrak beberapa bangunan. Kesal dengan Tatsumaki yang terus menghancurkan sesuatu di dekatnya, Saitama lantas membalas, "Berhentilah menghancurkan semua ini. Padahal aku sudah membawamu keluar agar tidak terjadi kerusakan. Ini udah kejauhan dari tempat kita tadi. Ayo kita kembali," kata Saitama. Tatsumaki lalu menghempaskan wajah Saitama ke tanah dan menyeretnya pergi kembali ke dekat markas Asosiasi Pahlawan. Di tengah perjalanan, Saitama sempat-sempatnya bertanya kepada Tatsumaki, "Hei, ini nggak bagus kan dengan buat kulit wajahku?" kata Saitama. Lalu Tatsumaki membalas, "Diam kau." Kemudian Tatsumaki merasakan jika ia dan Saitama sedang diikuti oleh sosok yang berkecepatan tinggi, entah itu pahlawan atau monster, dan sosok itu semakin mendekat ke arah mereka, dan nampaknya itu adalah Sonic. Sonic datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menyerang dengan menggunakan shurikennya. Nampaknya Sonic masih memiliki dendam kepada Saitama dan masih ingin melawan Saitama. Kemudian shuriken itu pun dengan mudah dikembalikan oleh Tatsumaki menggunakan kekuatan espernya. Mengetahui shurikennya akan menyerang balik, Sonic dengan kecepatannya mencoba menghindari shuriken itu. Beberapa shurikennya berhasil ia hindari. Namun tanpa disangka-sangka, Sonic terpeleset tai asu dan menyebabkan keseimbangannya terganggu. Dan gubrak, Sonic terpeleset dan shurikennya mengenai dirinya sendiri. Dan shurikennya yang ternyata shuriken peledak itu pun meledakkan Sonic dengan seketika. Kembali ke pertarungan Saitama melawan Tatsumaki. Mengetahui jika mereka sudah sampai di dekat markas Asosiasi Pahlawan, Saitama menahan Tatsumaki lalu berkata, "Baiklah, sekarang kau tidak perlu menahan diri lagi. Silakan saja, seranglah sesukamu," kata Saitama.
Dan langsung saja tanpa basa-basi Saitama diserang Tatsumaki dan ia pun terhempas untuk kesekian kali. Kali ini Saitama terhempas dan menabrak tembok rumah sakit di Asosiasi Pahlawan. Forte yang berada di rumah sakit pun berkata, "Apa yang terjadi di luar sana? Kalau ada monster yang mengamuk, sepertinya aku harus menghajarnya," kata Forte. Kemudian Forte menengok keluar jendela. Ia mendapati jika yang menyebabkan guncangan itu adalah Saitama. "Ah, apa yang kau lakukan?" tanya Forte. Melihat Forte, Saitama pun lantas menanggapi, "Ah, hei, kau baik-baik saja ya? Lebih baik kau istirahat saja dulu." Setelah itu Saitama pun terbang meninggalkan Forte dan kembali bergelut dengan Tatsumaki. Melihat pertarungan dahsyat dari Saitama, Forte lantas berkata, Sepertinya rematch-nya kapan-kapan saja deh." Kembali ke pertarungan. Mengetahui jika Saitama tidak mempan terhadap serangannya, Tatsumaki lantas berniat untuk melakukan serangan yang berbeda. Kali ini ia akan menerbangkan Saitama hingga keluar angkasa. Saitama pun terbang. Namun tidak lama ia kembali turun ke bumi. Tatsumaki merasakan jika tubuh Saitama sangat berat. Efeknya setelah tidak mampu menerbangkan Saitama keluar angkasa, Tatsumaki dibuat mual-mual. "Hah? Kok masuk angin?" tanya Saitama. Kemudian Tatsumaki bertanya kepada Saitama, "Kau tidak menyerang balik, apa yang kau rencanakan?" Lantas Saitama pun menjawab, "Menghajar seseorang tidak selalu menyelesaikan masalah. Untuk sekarang aku akan meladenimu sampai kau kecapean. Lalu kubiarkan Fubuki untuk mengurus sisanya," kata Saitama. Mendengar Saitama yang merendahkannya, Tatsumaki lantas dibuat marah oleh Saitama. "Hah? Apa katamu? Kau pikir aku tidak bisa menghabisimu sebelum aku kecapean?" kata Tatsumaki. Tiba-tiba darah pun keluar dari kepala Tatsumaki. Dengan perhatian Saitama menyuruh Tatsumaki untuk beristirahat dan tidak memaksakan dirinya. Dan Saitama ingin menghentikan pertarungannya dengan Tatsumaki. Anehnya dengan mudah Tatsumaki menuruti saran dari Saitama dan menghapus darah yang keluar dari kepalanya. "Baiklah, kapan-kapan kita selesaikan semua ini. Sampai jumpa lagi," kata Tatsumaki. Namun Tatsumaki tidak benar-benar menuruti saran dari Saitama. Tatsumaki lalu membuka permukaan bumi lebar-lebar dan memasukkan Saitama ke dalam perut bumi. Dan Saitama terkubur di dalam sana. Setelah itu Tatsumaki pergi menjauh dari markas Asosiasi Pahlawan. Pada awalnya Tatsumaki ingin mengurus Fubuki terlebih dahulu. Namun Tatsumaki mengurungkan niatnya karena ia sedang mengalami luka akibat memaksakan diri ketika melawan Saitama. Alasan Tatsumaki tidak ingin bertemu adiknya ketika terluka karena Tatsumaki tidak mau terlihat lemah ketika di hadapan adiknya. Dan Tatsumaki pun perlahan menjauh dari markas Asosiasi Pahlawan. Belum sempat Tatsumaki pergi jauh dari markas, Fubuki tiba-tiba datang menghampiri Tatsumaki. Tatsumaki sempat dibuat sedikit terkejut dengan kedatangan Fubuki. Ketika sampai di lokasi kakaknya, hal pertama yang ditanyakan oleh Fubuki adalah keberadaan Saitama. "Di mana Saitama?" kata Fubuki. Kemudian Tatsumaki pun menjawab, "Pertanyaan yang bagus. Menurutmu apa yang terjadi padanya?" kata Tatsumaki. Mendengar perkataan dari Tatsumaki, Fubuki pun sedikit menunjukkan raut wajah marah kepada kakaknya. Lantas Tatsumaki pun berkata, "Wajahmu mengatakan jika kau ingin mengalahkanku. Wajahmu menunjukkan keinginanmu itu. Kau seakan sedang melihat monster. Tapi kalau aku adalah monster, kau pasti sudah mati," kata Tatsumaki. Kemudian Tatsumaki kembali menceramahi adiknya tentang kehidupan yang keras di dunia ini. Dan Tatsumaki pun kembali berkata jika Fubuki harus kuat untuk menghadapi dunia ini. Dan juga ia tidak bergantung dengan kekuatan orang lain. Mendengar kakaknya yang masih mengaturnya, Fubuki pun bereaksi, "Aku sudah lelah mendengar pembicaraan ini," kata Fubuki. Kemudian dengan kemarahan yang memuncak dalam dirinya, Fubuki menyiapkan diri kembali dan berniat untuk bertarung lagi dengan kakaknya. Kekuatan Esper pun mulai mengelilingi seluruh tubuh dari Fubuki. Melihat adiknya yang mulai jadi orang pemarah dan keras kepala, Tatsumaki pun berkata, "Dia jadi mirip sepertiku," kata Tatsumaki. Tiba-tiba tim Fubuki yang sebelum Fubuki datang menemui Tatsumaki telah dibubarkan. Mereka justru tidak menuruti perkataan dari Fubuki untuk bubar. Mereka justru mengikuti Fubuki. Melihat bawahannya datang menghampirinya, Fubuki dengan terkejut berkata, "Kalian semua, kenapa kalian datang ke sini?" kata Fubuki. Kemudian bawahan Fubuki mulai menjelaskan kepada Fubuki jika mereka tidak mau bubar. Alasannya karena Fubuki telah membawa tim Fubuki sampai sejauh ini. Fubuki telah memimpin tim Fubuki dan mengubah mereka dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Lantas salah satu dari mereka berkata, "Kami mungkin hanya memberi masalah, tapi kami akan menjadi lebih kuat lagi, lebih kuat dan lebih kuat."
Jadi kumohon, izinkan kami tetap bersama Anda. Melihat drama yang terjadi antara Fubuki dan timnya, Tatsumaki lantas berkata, "Apa ucapan perpisahan kalian sudah selesai? Dengan ini, aku tidak perlu menahan diri untuk melawanmu," kata Tatsumaki. Mendengar kakaknya seperti itu, Fubuki pun dibuat ketakutan. Tiba-tiba Tatsumaki mengangkat sebuah batu besar dan berkata, "Kau sudah kehilangan semangatmu? Sudah kuduga, grup Fubuki lah yang membuatmu menjadi lemah. Aku akan melepasmu dari mereka," kata Tatsumaki. Lalu batu yang diangkat oleh Tatsumaki itu pun dilemparkan ke arah tim Fubuki. Dengan panik Fubuki berkata, "Lari!" kata Fubuki kepada bawahannya. Belum sempat tim Fubuki lari untuk menyelamatkan diri, salah satu dari mereka terkena serangan batu besar. Namun melihat rekannya terkena serangan dari Tatsumaki, tim Fubuki lain justru membuat barisan di depan Fubuki untuk menjadi tameng untuk Fubuki. Lalu salah satu dari mereka pun berkata, "Kami sudah membicarakan ini sebelum datang ke sini, dan kami memutuskan kalau mati saat melawannya lebih baik daripada lari dan membubarkan diri." Fubuki pun dibuat terkejut melihat bawahannya sampai berbuat seperti ini di hadapannya. Bawahan Fubuki mulai menyiapkan diri mereka dengan senjata-senjata yang sudah mereka siapkan untuk melawan Tatsumaki. Dan orang yang dilempar oleh Tatsumaki tadi juga sudah bangkit dan masuk dalam barisan untuk ikut menyerang Tatsumaki. Kemudian dari sisi Tatsumaki yang melihat dirinya telah diremehkan oleh kelompok dari adiknya, Tatsumaki lalu berkata, "Lagi-lagi kalian meremehkanku. Kalian benar-benar tidak ahli dalam bidang ini. Benar-benar bodoh," kata Tatsumaki. Tatsumaki lalu menggerakkan tangannya dan akan mengeluarkan kekuatan espernya untuk diarahkan ke tim Fubuki. Namun tiba-tiba tangan dari Tatsumaki bergetar dan kepalanya kembali bocor. Sama seperti ketika melawan Saitama sebelumnya. Sontak Fubuki dan bawahannya dibuat kaget dengan keadaan Tatsumaki. Dengan rasa malu Tatsumaki lalu menutupi kepalanya dan merubuhkan dirinya ke tanah. "Apa yang terjadi? Jangan-jangan," kata Fubuki. Tiba-tiba suara erangan muncul di tempat mereka. "Hah? Suara apa itu?" kata salah satu bawahan Fubuki. Kemudian yang lain ikut menimpali. "Lihat di sana, ada debu yang keluar dari tanah," sambil menunjuk ke sumber erangan. Lalu dari balik kepulan debu muncul sosok gundul pelontos melirik ke arah mereka. "Menakutkan!" teriak bawahan Fubuki. Dan nampaknya itu adalah Saitama yang berhasil keluar dari dalam perut bumi. Sambil masih di dalam tanah, Saitama kemudian berkata, "Kau sudah melakukannya." Dan kemudian Saitama dengan cepat menuju ke tempat Tatsumaki. Uniknya Saitama menghampiri Tatsumaki masih dalam posisi di dalam tanah. Jadi ya kayak berenang tapi di dalam tanah gitu deh. Emang benar-benar koplak pahlawan botak kita satu ini. Si botak itu sangat cepat. "Awas, hindari dia," kata bawahan Fubuki. Setelah sampai di lokasi Tatsumaki, Saitama lantas muncul ke permukaan dan langsung mengepalkan tangannya dan seperti akan menyerang Tatsumaki. Lalu Saitama berkata kepada Tatsumaki, "Aku hampir lupa tujuanku sebenarnya. Benar, aku mau ngomong sama orang yang sudah menghancurkan rumahku. Kita selesaikan urusan kita terlebih dahulu," kata Saitama. Menanggapi Saitama yang marah kepadanya, Tatsumaki lantas berkata kepada Saitama, "Aku tidak peduli, aku tidak ada urusan denganmu lagi. Tapi sepertinya kau tidak akan terima dengan alasanku itu," kata Tatsumaki. Melihat Tatsumaki dan Saitama akan bertarung kembali, Fubuki berkata, "Tunggu, kakakku masih belum sembuh total dari lukanya saat pertempuran dengan asosiasi monster. Kalau begitu terus bisa-bisa dia akan mati. Kau juga berpikiran begitu kan?" kata Fubuki mencegah Saitama. Menanggapi perkataan dari Fubuki, Saitama menawarkan kepada tim Fubuki jika ini merupakan kesempatan bagi mereka. Karena dengan kondisinya yang seperti ini akan mudah mengalahkan Tatsumaki. Kemudian Saitama mengingatkan kepada tim Fubuki jika sebelumnya mereka telah dihajar oleh Tatsumaki. Dan Saitama lalu berkata, "Sekarang kalian bisa membalaskan dendam kalian kepadanya. Kalian juga ingin grup Fubuki tetap ada bukan? Sekarang ini adalah kesempatan kalian," kata Saitama. Baik Fubuki dan timnya dibuat terkejut dengan sikap Saitama. Tapi dengan sikap kesatria, tim Fubuki tidak menuruti perkataan dari Saitama. Mereka beranggapan jika menang melawan Tatsumaki dengan cara seperti ini, mereka tidak akan bertambah menjadi kuat dan selamanya akan menjadi orang lemah. Salah satu dari mereka sampai dibuat menangis haru dan berkata, "Kita harus menjadi lebih kuat, lebih kuat." Mendengar ketulusan dari timnya, Fubuki lantas berkata, "Kalian sudah mengatakannya, jadi berusahalah semaksimal mungkin agar menjadi lebih kuat. Kalau tidak, aku akan meninggalkan kalian," kata Fubuki. Dengan girang tim Fubuki menuruti perkataan ketuanya dan tim Fubuki tidak jadi dibubarkan. Tatsumaki pun lalu pergi terbang menjauh meninggalkan tempat itu tanpa berkata apapun. Saitama pun juga bersikap demikian.
Ia pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa pamit. Dan anehnya Saitama pergi dengan cara berenang di dalam tanah. Mungkin Saitama mulai menyukai aktivitasnya berenang di dalam tanah. Tatsumaki yang pergi terbang menjauh meninggalkan Fubuki dan timnya tiba-tiba turun lagi ke tanah. Nampak darah kembali keluar dari kepala Tatsumaki. Tiba-tiba muncul suara dari belakang Tatsumaki. Kau terlihat sudah kelelahan. Apa kau bisa pulang sendiri? Dan nampaknya itu merupakan suara dari Saitama. Melihat Saitama yang membuntutinya, Tatsumaki lalu berkata, "Ya ampun, dasar keras kepala, apa maumu?" kata Tatsumaki. Nampaknya Saitama cukup perhatian dengan Tatsumaki. Ia hanya memastikan jika Tatsumaki bisa pulang dengan selamat dengan luka yang ia alami. Namun dari sisi Tatsumaki ia berkata jika ia baik-baik saja. Tatsumaki lalu pergi menjauh meninggalkan Saitama. Setelah berjalan beberapa langkah, Tatsumaki kemudian berhenti dan berkata kepada Saitama, "Kau cukup kuat. Yah, kalau kondisiku prima, aku bisa melenyapkanmu dalam 5 detik, kata Tatsumaki. Lalu Tatsumaki melanjutkan, "Apa kau memang sengaja menyembunyikan kekuatan aslimu? Kau benar-benar keparat," lanjut Tatsumaki. Mendengar perkataan dari Tatsumaki, Saitama menanggapi, "Aku tidak bermaksud menyembunyikannya," kata Saitama. Kemudian Saitama melanjutkan, "Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Kau bilang kau ingin memutuskan hubungan dengan orang-orang, bukan? Lalu kenapa kau menjadi pahlawan? Jangan bilang kau hanya mengincar harta. Aku yakin kau ingin bisa punya hubungan dengan orang-orang dengan menyelamatkan mereka. Lagi pula kau kesulitan mendapatkan teman, kan?" Dengan perlahan Tatsumaki menoleh ke arah Saitama dan berbicara kepada Saitama dengan nada tinggi, "Diamlah, jangan sembarangan mengambil kesimpulan. Aku yakin kau juga tidak punya teman, bukan? Kapan kau terakhir berbicara dengan seseorang di luar asosiasi pahlawan? Kau itu cuma orang kesepian yang botaknya tidak cuma di kepala tapi juga di hubungan sosial," kata Tatsumaki. Mendengar perkataan Tatsumaki, Saitama sangat terkejut dan wajahnya langsung panik. Karena pada kenyataannya perkataan dari Tatsumaki itu benar adanya. Saitama selama ini hanya berhubungan dengan orang-orang dari asosiasi pahlawan. Walaupun Saitama dapat berteman dengan pahlawan kelas C Mumen Rider, tetap saja Saitama hanya punya hubungan sosial di lingkup asosiasi pahlawan saja. Dan kemudian Tatsumaki pun pergi meninggalkan Saitama dan berkata, "Aku capek, berhentilah mengikutiku," kata Tatsumaki. Kemudian terjadilah flashback 18 tahun yang lalu. Kita ditunjukkan kisah Tatsumaki yang berada di dalam penjara di laboratorium. Pada waktu itu terdapat monster yang mengamuk. Ketika semua orang pergi meninggalkan Tatsumaki yang sendirian di dalam sel penjara, muncullah seseorang berpakaian pahlawan yang datang menyelamatkan Tatsumaki dan mengalahkan monster yang mengamuk tersebut. Dari balik penjara Tatsumaki bertanya, "Kau siapa?" kata Tatsumaki. Kemudian orang yang mengalahkan monster yang mengamuk itu menjawab, "Namaku Blas, aku adalah pahlawan. Yah, walau begitu, aku punya pekerjaan tetapku. Kupikir ini semacam hobiku." Nampaknya seseorang yang menyelamatkan Tatsumaki kecil dari amukan monster itu adalah pahlawan kelas S peringkat pertama, yaitu Blas. Lalu Blas melanjutkan perkataannya, "Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak menggunakan kekuatanmu? Baiklah, akan kukatakan suatu hal yang harus kau ingat mulai saat ini. Suatu hari nanti kau tidak boleh mengandalkan seseorang untuk menyelamatkanmu," kata Blas. Kembali ke masa sekarang, nampak Tatsumaki yang telah meninggalkan Saitama terlihat memikirkan perkataan dari Blas 18 tahun yang lalu. Tatsumaki menyadari jika ia kesulitan untuk berbicara dengan orang lain. Karena hal itu, ia memutuskan untuk menjadi pahlawan pro. Kemudian Tatsumaki merindukan kehadiran Blas di sampingnya. Lantas ia pun berkata, "Kapan kau kembali, Blas? Monster jahat selalu muncul setiap hari. Banyak pahlawan yang mati, kelas S yang tidak stabil, dan banyaknya korban di kelas A dan di bawahnya," kata Tatsumaki. Lalu berakhirlah pertarungan Saitama versus Tatsumaki. Pergi ke toko membeli sabun. Dah lah.